sambutan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Kepada beliau dihaturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wat tuqa wa ulul himmah wal istiqamati wal karamah mamba'il ilmi wal hikmah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz zahmah. Hadaratil ulama'il afadil, para masyayikh, para alim ulama Serabu, Sadatinal alawiyin, para habaib al-aizza wa fi muqaddimatihim Habiban al-Mahbub Sayyidil Habib Jindan bin Naufal bin Salim, yang kita harapkan mau'idoh dan siraman ilmu hikmahnya nanti, dan kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, mendapatkan nikmat sehat walafiat. Walaupun kali ini kunjungan beliau yang pertama, tapi insya Allah mudah-mudahan Habib bukan yang terakhir, berkenan kembali untuk hadir kembali di acara-acara kami. Secara singkat saja, jujur, Al-Fagir pertama-tama sebagai Hudaimut Tulab dan keluarga besar pesantren Zainul Hasan menghaturkan kepada seluruh ma'asyirul muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, virtualiyin wal virtualiyat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin kulla amin wa antum bi khair wa taqabbala minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa taubatana wa ta'abbudana wa du'aana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, saya benar-benar wajib bersyukur dan merasa bahagia dengan kehadiran Sayyidil Habib Jindan bin Naufal bin Salim. Terasa hadir di tengah-tengah kita kakek beliau, Sayyidil Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Soleh bin Abdullah bin Jindan, di mana mudah-mudahan dengan kehadiran beliau akan menambah karomah dan barokah majelis kita ini, sehingga semua yang hadir dikabulkan hajatnya, baik hajat duniawiyah maupun ukhrawiyah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian, kalau kita mencoba untuk mentelaah para salafina solihin, termasuk antara Sayyidil Habib Salim, kakek daripada Habib Jindan bin Naufal, ada persamaan perjalanan sejarah dan ada beberapa titik temu di antara beliau. Bukan hanya karena beliau dan salafuna solihin ini sebagai pewaris ilmu dan kepemimpinan para nabi, tapi juga dalam hal berdakwah, dalam hal membina masyarakat hingga membangun sebuah bangsa dan negeri di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
beliau-beliau salafinis solihin, dan kalau dilihat sosok dari Habib Sayyidil Habib Salim bin Jindan dan Sohibul Hol Hadratus Syekh Al-Arif Billah Al-Qutbir Rabbani ke Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Koiduddin, ada beberapa titik temu. Mohon dikoreksi Habib Jindan apabila kami salah. Kedua, beliau ini adalah santri dari Syekhina Al-Wali Al-Allamah, guru ulama Nusantara, yaitu Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kalau Kiai Sepuh seperti yang disampaikan Non Alek, mondok di Ki Khalil sekitar tahun 1860-an. Sayyidil Habib bin Jindan ini juga pernah mondok di Syekhona Khalil. Di samping beliau menjabat lautan ilmu dari guru beliau yang menurut saya baca dari Sayyidil Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad dan Sayyidil Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab. Oleh karena itu ada titik persamaan. Pertama, sama-sama memiliki sanad keilmuan, silsilah keilmuan yang sama antara Sayyidil Habib Salim bin Jindan dengan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasan. Habib Salim bin Jindan mempunyai kedekatan dengan masyayikh Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau juga terlibat termasuk ulama dan Habib yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Kakek tercinta dari Habib Jindan bin Naufal adalah seorang pejuang. Beliau ikut menggaungkan, menggelorakan spirit hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari kesempurnaan iman. Menurut sejarah yang saya baca, dan ini tidak diterbantahkan karena ini sejarah, Sayyidil Habib Salim bin Jindan ini adalah seorang pejuang kemerdekaan yang sangat berani, sehingga beliau harus berhadapan langsung dan merasakan penjara dan kekejaman represi penjajah mulai dari Jepang, sampai Belanda dan sekutu. Sama dengan para masyayikh Nahdlatul Ulama. Kiai Sepuh juga seorang pejuang. Beliau ikut berjuang melawan penjajah Jepang, Belanda hingga sekutu. Bahkan pesantren ini dulu menjadi sarang gerilyawan dan tempat senjata-senjata pasukan gerilyawan. Ada cerita ketika suatu hari Mbah Sepuh Kiai Muhammad Hasan perintah kepada Hadratil Walid, "Nah, semua senjata gerilyawan kamu tanam di tanah." Ternyata 2 hari setelah itu ada Belanda datang beserta antek-anteknya, karena ada informasi bahwa di Genggong ini sarang gerilyawan dan tempat disembunyikannya senjata-senjata mereka. Kecintaan beliau ke tanah air bisa dibuktikan ketika Hadratil Walid masih umur 20 tahun, yaitu pada agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Hadratil Jad merelakan anak satu-satunya yang tadi disampaikan oleh Non Alek, yang lain sudah meninggal, tinggal Hadratil Walid. Anak satu-satunya direlakan untuk memimpin perang gerilya. Beliau bergabung dalam Laskar Hizbullah. Masuk dalam Laskar Hizbullah ini antara lain Hadratus Syekh almarhum Kiai Syarqawi, mantan Rois Suriah PWNU, juga almarhum Kiai Sufyan Seletreng, besan dari Kiai As'ad Samsul Arifin, mertua dari Kiai Khalil bin As'ad Samsul Arifin. Itu masuk dalam Laskar Hizbullah. Begitu juga beliau Hadratus Syekh di dalam NU
Saya waktu mengakhiri khidmah saya di NU sekitar tahun 2017 itu menemukan buku tulisan bahwa ketika Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mendapat kiriman tongkat dan tasbih melalui kurir santrinya Hadratus Syekh Kiai As'ad Samsul Arifin untuk disampaikan ke Hasyim Asy'ari, maka tidak lama berselang Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari memerintahkan Hadratus Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah untuk menemui dua orang kiai. Yang pertama adalah Kiai Muhammad Hasan, yang kedua Kiai Nawawi Nur Hasan Sidogiri. Kemudian Kiai Wahab Hasbullah bertemu dengan kedua kiai ini di suatu masjid, saya belum jelas masjid yang mana, tapi dalam tulisan Kiai Mundir Tuban itu disebutkan bahwa terjadilah musyawarah bertiga dengan semangat yang tinggi, keakraban yang luar biasa, dan kemudian beliau memutuskan bahwa memang waktunya para ulama dan pesantren mempunyai jamiah, yang kemudian tidak lama kemudian diproklamirkanlah Jamiah Nahdlatul Ulama oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ada dua titik temu, antara lain adalah Sayyidil Habib Salim bin Jindan, sama-sama muridnya Syekhona Kiai Khalil, dan beliau sama-sama pejuang. Bahkan Habib Salim bin Jindan ini dengan ilmu dan keimanannya menjadi inspirator pemimpin-pemimpin nasional, termasuk Insinyur Bung Karno, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, banyak mendapat inspirasi dari Habib Salim bin Jindan. Memang para ulama salafinas solihin ini adalah mujahid, pejuang agama sekaligus pejuang masyarakat dan bangsa yang dicintai beliau-beliau. Dan beliau ini adalah penerus dakwah yang telah dirintis oleh para wali songo. Beliau penerus dakwah Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, di mana strategi perjuangannya telah diletakkan oleh perintis dakwah hebat dan dahsyat, namanya Wali Songo, Aulia Utis'ah atau Wali 9. Dengan 9 jurus dakwahnya, Wali Songo ini dapat menjadikan Nusantara menjadi negeri umat Islam terbesar di dunia. Bahkan sekarang Indonesia menjadi kiblat perdamaian dunia. Saya masih ingat ketika saya berkhidmah di PW, ada ulama-ulama dari Afghanistan. Ada sekitar 14 atau 15 ulama Afghanistan Taliban. Kayak cap macan kepin, kereng-kereng. Karena mereka sedang berperang, memang pernah berperang melawan penjajah kufar yang masuk ke Afghanistan. Ketika beliau datang ke Indonesia karena tertarik ke Nahdlatul Ulama, datang ke PBNU, oleh PBNU dijadwalkan ke PWNU. Maka oleh saya dibuat schedule kunjungan para ulama. Saya arahkan ke beberapa pesantren yang ada di Jawa Timur. Apa komentar para ulama Afghanistan yang ahli perang ini? Beliau berdecak kagum. Kemudian beliau bersabda bahwa inilah bukti pengalaman syariat dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah melihat seperti ini di negara-negara lain. Oleh karena itu kita wajib bersyukur diberi nikmat iman dan Islam, bangsa Indonesia dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, di mana jejaknya nyata, bukti sejarah tidak terbantahkan. Pesantren-pesantren yang ada di Indonesia inilah sebenarnya benteng pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau hanya mengandalkan kekuatan senjata,
banyak negara yang persenjataannya lebih canggih dari Indonesia, tapi toh terjadi perang saudara. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga khazanah Nusantara ini. Karena pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini tidak ada lain adalah buah perjuangan para Wali Songo yang dilanjutkan oleh para duriyah Wali Songo, oleh para santri-santri Wali Songo. Banyak pesantren, masing-masing pesantren mempunyai silsilah nasabiyah. Bahkan ada yang sudah dites DNA ini. Alex, saya tes DNA, nyambung bener enggak? Ternyata nyambung. Jadi, dan itu autentik sekali, saya lihat dari sisi medis. Oleh karena itu, kita bersyukur kehadirat Allah. Di sisi lain, saya kembali kepada Habib Salim bin Jindan. Di samping beliau ini sangat dekat dengan para masyayikh Nahdlatul Ulama, beliau juga dekat dengan Jawa Timur. Karena kalau tidak salah, kakek dari Habib Jindan bin Naufal ini, yaitu Habib Salim bin Jindan, lahir di Jawa Timur ya. Betul. Tepatnya di Sasak, Surabaya, betul. Saya sudah memeriksa karena ingin tawasul Habib supaya Habib datang. Alhamdulillah datang. Jadi Sasak, Jawa Timur, dan beliau itu pernah ngajar di Madrasah Al Khairiyah Surabaya. Ketika mengajar di Madrasah Al Khairiyah, beliau sempat belajar kepada Sayyidil Habib Al-Allamah Habib Abdul Fakih Belfakih, Abdul Qadir Belfakih Malang. Dan nah ini perlu, Habib Salim bin Jindan juga sempat mendirikan madrasah di Probolinggo, Madrasah Al Khairiyah di Probolinggo. Jadi Habib rawuh ke sini napak tilas, Beb. Mudah-mudahan sering-sering ke sini biar nambah barokah. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dekat sama maaf Beb, saya mau pakai bahasa Madura. Atas rabuna abdina ngaturaki jazakumullah asanal jaza, menabi beda kekurangan dan kekhilafan atas nama keluarga, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga lupa tadi para undangan yang lain, ada Pak Bupati, ada Pak Kapolres, terima kasih atas kehadirannya. Wa ma uridu illal ihsan wal islah wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.